Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 90 yang ditulis oleh Nabi Musa sebagai doa kepada Tuhan Allah kita. Mari kita bersama-sama mengikutinya, dan kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kita, dan kita dimampukan menjadi pelaku firman. Dan kiranya kita mendapatkan banyak pengajaran dari ayat-ayat yang kita baca bersama, dan saya berupaya untuk memberikan refleksinya agar kiranya berkenan di hati Tuhan dan tentunya menolong kita untuk mengerti kebenaran Tuhan ini. Mari kita ikuti satu ayat demi satu ayat agar kita dapat meresapinya dengan baik. Mazmur 90 ayat 1. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Musa menyampaikan doanya kepada Tuhan, Allah yang mana ia mengakui dengan sadar bahwa dirinya adalah abdinya, mengabdikan diri hanya kepada Tuhan Allah. Bagian yang kedua, di dalam ayat ini, Musa mengatakan bahwa dialah Tuhan, tempat perteduhan. Tentu perlu kita pikirkan makna dari tempat perteduhan. Kalau kita coba bayangkan yang namanya berteduh, ada dua penyebab. Yang pertama, hujan yang begitu deras, yang dapat membasahi tubuh, atau panas yang begitu terik, yang membuat kita tidak tahan menanggung panasnya terik matahari. Sebab itu perlu ada tempat perteduhan. Dan Musa menyatakan di hadapan Tuhan bahwa ia adalah tempat perteduhan. Ini sejalan dengan pengalaman Musa atau berhadapan dengan konteks waktu Musa berjalan di padang gurun, di mana tidak ada tempat perteduhan. Tuhan mengaruniakan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, agar pada siang hari Israel, umat Tuhan, tidak mengalami kepanasan yang luar biasa di padang gurun, bisa mencapai suhu 40 derajat lebih, bahkan ada yang memperkirakan sampai 45 derajat. Sementara di malam hari, Tuhan mengaruniakan tiang api, karena di malam hari suhu udara bisa mencapai 0 derajat, bahkan minus 0 derajat. Dingin sekali, angin begitu kencang, sehingga perlu adanya kehangatan. Tuhanlah yang mengaruniakan tiang awan dan tiang api. Itu sebabnya dalam perjalanan Musa memimpin orang-orang Israel melewati padang gurun dari Mesir menuju tanah perjanjian, diperlukan perteduhan. Tetapi perteduhan yang seperti apa yang Tuhan karuniakan? Bukan hanya sekedar tiang awan dan tiang api, tetapi dirinya Tuhanlah tempat perteduhan. Karena begitu banyak gangguan dari lingkungan sekitar, cobaan dari si jahat, bahkan ancaman dari keadaan yang mereka hadapi. Mengapa Tuhan sebagai tempat perlindungan itu menjadi tempat perteduhan yang penting? Karena di dalam tempat perteduhan, panas dan dingin tidak menguasai. Yang ada adalah kecukupan dari kebutuhan hidup mereka. Dan ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan hidup kita, kita membutuhkan Tuhan yang meneduhkan hati kita. Ada kalanya kita berlebihan sehingga menimbulkan panas atau dingin, suam-suam kuku. Tetapi orang-orang yang meneduhkan dirinya di hadapan Tuhan yang memberikan keteduhan, menjadi orang-orang yang tenang, tidak gelisah, tidak mengalami kekacauan atau kegundagulanaan. Setiap orang yang berada dalam Tuhan yang menjadi tempat perteduhannya, maka orang-orang seperti itu akan mengalami suatu ketenangan yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Ayat yang kedua, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Musa memberikan gambaran perbandingan siapakah Tuhan Allah yang kekal itu. Bukan baru muncul di dalam sejarah manusia. Gunung, bumi, dunia itu diciptakan. Itu dari tidak ada menjadi ada. Itu keberadaannya karena ada yang memberikan kehidupan atau keberadaan. Siapakah yang memberikan keberadaan adanya gunung, adanya bumi, adanya dunia dan kehidupan di bumi dan di dunia ini? Adalah Tuhan Allah. Tetapi Tuhan Allah adalah untuk selama-lamanya, kekal dan tidak berubah. Dalam hal ini, Musa memberikan kepada kita
pengertian bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, tempat perteduhan kita tidak dapat dipersamakan dengan apapun dan siapapun. Karena apapun dan siapapun di luar Tuhan Allah adalah ciptaan yang terbatas, lemah, kurang, yang tidak bisa dibandingkan dan disandingkan dengan Tuhan Allah. Itulah sebabnya kita tidak mungkin menyembah ciptaan, menyembah buatan dari Allah sendiri. Terlebih lagi kita tidak mungkin, tidak masuk akal kalau kita menyembah buatan tangan kita sendiri. Di sini Musa memberikan kepada kita pengajaran bahwa hanya Tuhan Allah sajalah yang selama-lamanya ada. Allah yang berjanji dan Allah yang hadir dalam sejarah manusia. Ayat 3. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Di dalam ayat ini, Musa memberikan pengajaran kepada kita melalui apa yang diketahuinya dalam perjalanan di padang gurun, bahwa memang pada akhirnya manusia akan kembali ke debu tanah. Sepanjang perjalanan di padang gurun, ada 600.000 orang Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang meninggal dunia karena ketidaktaatan dan pemberontakan. Mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Tetapi anak-anak mereka yang kecil-kecil atau yang lahir di padang gurun, itulah yang melanjutkan perjalanan mereka sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kecuali Yosua dan Kaleb. Hanya mereka berdua saja yang keluar dari Mesir, ikuti perjalanan kurang lebih 39 tahun, 40 tahun di padang gurun sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi orang-orang yang lain yang dewasa yang meninggal di padang gurun kembali ke debu tanah. Tuhanlah yang memanggil, membawa kembali anak-anak manusia kepadanya untuk pada waktunya menerima pengadilan dan menerima keputusan pengadilan terakhir pada waktunya. Untuk sementara manusia ada di dalam dunia roh, karena rohnya lah yang dibawa kembali. Sementara tubuh ini kembali ke debu tanah. Betapa singkatnya manusia. Bukan manusia yang meminta kembali kepada Tuhan Allah, tetapi Tuhan Allah yang membawa kembali. Ada kata yang perlu kita renungkan, cukup. Kalau Tuhan katakan cukup, maka cukup sampai di sini. Tuhan akan membawa kita kembali. Kalau Tuhan katakan lanjutkan, maka Tuhan akan lanjutkan hari-hari kita ke depan sampai Tuhan berkata cukup, Tuhan akan membawa kita kembali. Di sini Nabi Musa memberikan pengajaran kepada kita untuk benar-benar siap sedia pada waktunya kita akan kembali kepada Tuhan. Entah hari ini, entah besok, entah lusa. Tuhan yang mengetahui dan yang menetapkan dan yang mengeksekusi kapan kita kembali. Bukan kita, bukan orang lain, bukan alam ini. Hanya caranya, waktunya, Tuhan yang mengatur. Ayat yang keempat, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Di sini kita mendapatkan pengertian yang mendasar mengenai siapakah Allah yang omnipresent, yang maha hadir, yang melampaui waktu dan melampaui tempat. Omnipresent. Tuhan yang kita sembah bukan hanya saja dimengerti Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat, tetapi Tuhan yang hadir. Tuhan yang menurut kita sudah berjalan begitu lama waktunya, ribuan tahun, bahkan ratusan ribu tahun. Tetapi bagi Tuhan itu saat ini, present. Tidak ada di hadapan Tuhan kemarin atau besok. Yang ada itu hari ini. Kita ada di dalam hari ininya Tuhan. Kita di hari ininya Tuhan, kita berjalan dalam kurun waktu. Tuhan yang menciptakan waktu. Karena di dalam kurun waktu itulah ada sejarah, ada catatan-catatan peristiwa yang manusia jalani dari satu persinggahan ke persinggahan lain. Dan Tuhanlah yang mengatur semuanya itu. Dan di hadapan Tuhan semua itu present. Sementara kita mengetahui masa lalu dan masa kini. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di masa akan datang. Jadi paling tidak ada 3 pembagian waktu. Masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Masa kini merupakan masa di mana kita dapat mengatakan hari ini mengenai hari-hari yang lalu. Hari ini mengenai hari-hari yang akan datang. Atau waktu ini. Tetapi bagi Tuhan, waktu dulu sekarang semuanya itu present. Di sini kita diberi pengajaran bahwa Tuhan Allah tidak terbatas waktunya. Disembah kapan, dipuji kapan, bebas. Hanya kita ketika menyembah memuji Tuhan punya pengaturan sendiri, ikuti ketentuan waktunya manusia.
Di sini perlu kita coba membangun sebuah pemikiran tentang waktu dan ketentuan yang datangnya dari Tuhan. Ayat 5, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Ya, kita itu sebentar saja. Kemarin baru saja dilahirkan ibu, sekarang sudah menuju kepada kematian. Kemarin baru saja berjumpa dengan orang tua, berjumpa dengan kakek nenek, berjumpa dengan saudara-saudara. Hari ini kita menyaksikan mereka sudah tiada, dan kita pun akan disaksikan anak cucu keturunan kita, bahwa kita nantinya di masa depan juga tidak ada. Jadi ada di mana kita akan tidak ada lagi, dan ada di mana kita hanya tinggal kenang. Itulah keberadaan kita. Menghanyutkan itu berarti kita berada dalam proses. Manusia berada dalam proses. Tidak ada manusia yang tidak ada dalam proses. Proses di dalam kandungan, sebagai bayi, sebagai anak kecil, anak-anak, anak remaja, anak pemuda, anak dewasa, orang tua, kakek nenek, usia lanjut, dan seterusnya. Semua itu proses. Kita juga belajar mengenal dan mengerti ciptaan Tuhan, mengenal dan mengerti diri kita sendiri, bahkan mengenal dan mengerti Tuhan Allah itu proses. Tuhan yang menganyutkan, memproses, dan itu yang terjadi secara kronologis. Tapi pada saat kita mengalami proses itu, ada momen-momen kita berjumpa dengan Tuhan, di mana Tuhan sendiri yang menyatakan diri, sehingga proses menjadi sebuah hal yang bernilai karena perjumpaan Tuhan dengan kita. Itu kasih karunia. Ayat 6, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ini memang kenyataannya, bahwa di dalam proses seperti itu, kita cepat sekali mengalami pertumbuhan. Kita dapat berbicara, mengetahui berbagai banyak hal yang kita dapat capai, kita dapat temukan, apalagi di zaman digital. Kita dapat mencari, menemukan, memanfaatkan berbagai macam pengetahuan, teknologi, mengembangkannya, bahkan membuat yang baru lagi. Namun semuanya akan berlalu, akan lisut. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan hadir lagi. Begitu terus sampai pada akhirnya kita berakhir. Berakhirnya diri kita cukup, atau berakhirnya sejarah manusia cukup. Tuhanlah yang mengatur dan menata semuanya itu sehingga berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan rancangannya. Tidak ada yang mendadak tiba-tiba. Kita yang merasa mendadak dan tiba-tiba. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mendadak dan tiba-tiba. Semua terencana dengan sempurna. Ada waktunya dan ada ketentuannya. Semua pergerakan dinamika manusia, alam, bumi, dan segala isinya, semuanya di dalam pengaturan Tuhan yang baik. Kalaupun ada yang meleset, menyimpang, memberontak, tetap dibawa kendali dalam pengaturan Tuhan. Ayat 7, sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Ternyata kita sebagai manusia berdosa kepada Tuhan dengan sengaja dalam waktu-waktu kehidupan kita. Dan kemarahan Tuhan tidak dapat kita elak, kita sangkal, kita tolak. Kita tidak bisa mengatakan, Tuhan, janganlah marah kalau kami berdosa dan kami berbuat jahat. Tuhan marah. Itu adalah kewajaran dari moralitas Tuhan sendiri. Kemarahan Tuhan karena kita melakukan hal yang buruk, yang jahat, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ada berbagai macam cara Tuhan menyatakan kemarahannya. Mulai dari ditegur dengan berbagai cara, lalu dihajar, bahkan sampai dibiarkan. Kalau kita masih ditegur dan dihajar, berarti kita diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepadanya, mengakui kesalahan, dan menyatakan permohonan pengampunan. Tetapi ketika kita tidak lagi ditegur, tidak lagi dihajar oleh Tuhan, maka kita pada posisi dibiarkan. Nah, kalau sudah dibiarkan, itu berarti kita tidak lagi mendapatkan kesempatan yang baik untuk mengalami pertobatan dan pengampunan. Ini sungguh sangat menyedihkan, sangat menakutkan, karena tidak ada lagi waktu diberikan untuk pertobatan. Karena itu, kita harus menyadari bahwa Tuhan murka. Murkanya dari surga, karena kesalahan kita, karena kejahatan kita. Jangan mempermainkan Tuhan. Jangan menganggap remeh didikan Tuhan. Ayat 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Di sini jelas pada ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kesalahan kita betul-betul terlihat. Seibarat kalau kita memiliki kain putih bersih, lalu ada setitik noda tinta menetes di kain putih itu. Langsung terlihat jelas mana yang bukan kain putih. Ketiadaan putih itulah noda. Ketiadaan putih itulah kesalahan. Ketiadaan kebenaran, ketiadaan kesucian, ketiadaan keadilan, itulah kesalahan.
Dan kita bersalah kepada Tuhan Allah bukan kepada siapapun. Tidak ada utang dosa kita kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Memang dampaknya kalau kita berdosa kepada Tuhan Allah dengan melawan kehendaknya, dampaknya pada kekacauan, kerusakan hubungan kita dengan diri dan sesama dengan lingkungan juga. Tuhanlah yang menaruh kesalahan kita di hadapannya. Dan ketika di hadapannya, tidak ada yang tersembunyi dosa sekecil apapun. Itu sebabnya tidak ada namanya dosa kecil, dosa besar, tidak ada. Semua dosa, ya dosa. Dampaknya memang bisa untuk diri saja, untuk orang lain, atau untuk dunia. Tetapi tetap di hadapan Tuhan dosa adalah dosa. Kejahatan adalah kejahatan. Jangan mempermainkan Tuhan. Jangan anggap remeh terhadap dosa sekecil apapun. Semakin terbiasa berbuat dosa dengan hal-hal yang kecil, maka bisa menumpuk menjadi perbuatan dosa yang lebih besar. Dan makin tenggelam dan sulit sekali untuk kita keluar dari kegelapan dosa itu. Kecuali Tuhan Allah yang memberikan anugerah pengampunan, belas kasihan, dan kekuatan untuk diperbaharui. Cahaya wajah Tuhan itu tidak mungkin dapat kita hadapi kalau kita cemar dan berbuat jahat. Kita akan tersungkur, malu, dan tak layak menghadapi Tuhan. Ada suatu situasi di dalam hati kita yang tidak mungkin kalau kita berdosa langsung merasa cukup layak di hadapan kita, malu sekali. Seperti Adam dan Hawa tahu bahwa mereka berdosa, ia malu sekali bersembunyi dari hadapan Tuhan. Dan rasa malu itu muncul secara natural di dalam kehidupan manusia. Nah, kalau rasa malu berbuat dosa itu sudah padam, maka kemungkinan manusia itu sudah dibiarkan, tidak lagi ada pertobatan dan pengampunan. Ini sungguh sangat menakutkan. Jadi diharapkan untuk kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara, sadari betul kalau ada dosa, maka kita harus mengakui. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita. Dan jangan berbuat dosa lagi. Kita memohon belas kasihan Tuhan, darah Yesus cukup untuk mengampuni dan menghapuskan segala pelanggaran kita. Asalkan kita sungguh-sungguh tidak bermain-main dengan kesucian Allah. Ayat yang ke-9, sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami ya seperti keluh. Ini kenyataan. Dalam perjalanan hidup kita, berapa sering kita menggunakan hari-hari kita untuk sungguh memuliakan Tuhan dan mengucap syukur. Dan berapa banyak kita menggunakan waktu-waktu yang ada hanya dengan mengeluh. Mengeluh dan tidak melakukan yang kudus. Tuhan menguji hati manusia. Kita bisa saja melakukan ritual kepercayaan keagamaan, melakukan tradisi-tradisi keagamaan, tetapi hati kita jauh dari hadapan Tuhan. Jadi sesungguhnya ritual-ritual itu tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, justru menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Orang lain melihat kita seperti orang yang suci, orang yang kudus, tetapi sebenarnya kita orang yang jauh dari hadapan Tuhan. Karena itu kita harus jujur dan terbuka, apakah hari-hari yang kita lewati, tahun-tahun yang kita sedang hadapi atau yang akan kita hadapi dengan penuh ucapan syukur. Memang silih berganti, suka dan duka, senang dan susah. Bahkan kita terus mengalami kesusahan. Di tengah kesulitan dan kesusahan itu, apakah kita tetap setia mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik adanya. Ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan di ayat 10 ini. Hari-hari kami hanya 70 tahun atau paling tidak 80 tahun. Ada batasannya. Sekuat-kuatnya manusia menjalani kehidupannya dengan menjaga kesehatan, menjaga ketenangan, dan memproses semua keberadaan tubuhnya, dirinya, tetap ada batasannya. Kematian tidak bisa disangkal. Upah dosa adalah maut. Kematian fisik itu tidak bisa ditolak. Kalaupun misalnya kita bandingkan ada orang-orang yang dibangkitkan kembali, mereka akan mengalami kematian fisik. Kecuali nanti pada hari pengadilan terakhir. Kita dibangkitkan untuk mengenakan tubuh yang tidak akan mati lagi. Tubuh mulia di bumi yang baru, tubuh binasa bagi orang berdosa di api neraka. Bagian yang berikutnya di dalam ayat 10 ini dikatakan, kalaupun kita bisa hidup sampai berumur 70 tahun, 80 tahun, dan seterusnya, kita harus sadar. Yang kita jalani dan hari-hari yang kita hadapi adalah kesusahan, penderitaan, ketidakberdayaan. Bisa jadi kita sukses dengan keuangan yang cukup, tapi kesehatan, kita punya tubuh itu rapuh. Sebentar saja kena virus, kena kuman, ada penyakit, ada bakteri, langsung tubuh kita itu tidak bisa menahannya. Kita lemah, kita meriang, kita bisa menderita luar biasa. Dan itulah kenyataan. Sekalipun kita tidak boleh mengabaikan menjaga tubuh kita dengan makanan, olahraga, dengan segala kebutuhan kesehatan kita, kita harus optimalkan memelihara tubuh kita. Tetapi tetap kita ada batasan, ada waktunya. Waktunya ini yang tidak bisa kita yang tentukan. Dan pada akhirnya kita sadar, penderitaan terjadi. Bersusah payah mencari nafkah di bumi ini. Bersusah payah membesarkan anak-anak. Itu
menjadi kenyataan yang tidak bisa dapat dipungkiri. Untuk apa kita kerja? Untuk apa kita mendapatkan rupiah, mendapatkan keuntungan? Ya, untuk kebutuhan kita, untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita, untuk masa depan mereka. Tapi semuanya itu akan dilalui, akan dijalani semua orang secara bergiliran dan bergantian. Dulu orang tua kita yang mengerjakannya itu. Sekarang giliran kita. Nantinya anak-anak kita dan seterusnya sampai dunia ini berakhir. Maka ketika kita mengalami suatu kesulitan dalam dunia pekerjaan, aktivitas maupun apapun, kita harus ingat bahwa ini akan berakhir. Ini tidak selamanya begini. Karena kita sudah diberikan jaminan hidup kekal bahagia sukacita di langit dan bumi yang baru. Kalau ada orang yang bisa mencicipi dan menikmati kebaikan-kebaikan dan sukacita di bumi ini, itu anugerah. Karena kebanyakan orang tidak demikian. Ada orang yang melakukan pelayanan misi, mengalami penderitaan. Ada orang yang melakukan pelayanan sosial, mengalami penderitaan. Jadi kesulitan-kesulitan itu tidak bisa dielakkan. Ini penting untuk kita renungkan bersama. Di ayat yang ke-11, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ini pertanyaan retorika yang sebenarnya tidak bisa dijawab dengan mudah. Karena memang ada orang yang merasa, saya tidak perlu Tuhan. Saya bisa menyelesaikan persoalan saya sendiri. Saya percaya Tuhan mengasihi saya. Saya meyakini bahwa Tuhan tidak murka kepada saya. Tetapi faktanya, Tuhan murka. Karena kita memang bersalah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, ada Kristus yang menggantikan kita. Tapi bukan berarti karena Kristus sudah menggantikan kita, kita beroleh keselamatan, lalu kita hidup sesuka hati kita melawan Tuhan. Tidak demikian. Semakin kita mengenal Tuhan yang mengasihi kita, maka semakin kita keras dan begitu tekun untuk menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Di ayat yang berikutnya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dengan memahami siapa yang menjadi tempat perteduhan kita, bagaimana mengenal Allah yang selama-lamanya ada, yang mencipta, menjaga, dan yang mengatur segala sesuatunya, dan menyadari keberadaan manusia yang rapuh, yang berdosa, yang tidak pantas dan tidak layak menjalani kehidupan di bumi yang dimilikinya ini, maka selayaknya dan sewajarnya lah kita memohon hikmat. Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Di sini bukan hanya menghitung hari-hari secara kronologis, tapi mengajar kita untuk mengingat segala momen-momen kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kapan terakhir kita berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan kita? Kapan terakhir kita mendengar suara Tuhan, mempelajari firman? Kapan kita terakhir boleh bermakna hidup ini untuk orang lain? Disitulah kita mengerti artinya menghitung hari-hari kita. Kronos dan kairos yang terus-menerus berlangsung dan momen-momen di mana kita mengoptimalkan segala bentuk pelayanan kita bagi kemuliaan Tuhan. Ajar kami menghitung. Mengapa perlu? Supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Tahu porsinya, tahu posisinya, tahu tujuannya. Bijaksana berarti mampu menyusun rencana sesuai dengan rancangan Tuhan. Mengerjakan dengan tepat apa yang dikehendaki Tuhan. Mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kemauan Tuhan. Itu bijaksana. Bijaksana berarti wisdom dari Tuhan. Genap waktunya. Itu bijaksana. Di sini kita dikaruniakan Tuhan untuk benar-benar bijaksana yang datangnya dari Tuhan. Ayat 13. Kembalilah ya Tuhan. Berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba. Di sini Musa sebagai seorang abdi Allah memohon belas kasihan Tuhan untuk kembali kepada umatnya. Mengingat kita berdosa kepadanya dan dibuang dari hadapan. Mengingat kita tidak berdaya dengan kekuatan sendiri. Mengingat kita memang tidak layak. Tuhan sudah menjauh dari kita karena kita jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh cinta kasih. Kita minta pertolongan Tuhan. Musa bermohon kepada Tuhan. Kembalilah Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Kembalilah Tuhan. Bawalah kami, tuntunlah kami, sayangilah kembali kami. Tariklah murkamu dari kami. Supaya kami bisa menjalani hidup di bumi ini. Walaupun sulit, walaupun sukar, tapi tetaplah kami di bawah tuntunanmu. Karena kalau tidak, kepada siapa lagi kami mengadu? Ini suatu permohonan betul-betul meminta belas kasihan Tuhan. Di sini kita belajar sungguh-sungguh dalam hari-hari ke depan kita. Dalam menjalani hari-hari tahun-tahun ke depan. Hari yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru. Kita meminta kepada Tuhan. Tuhan, berbelas kasihan. Kembalilah, tuntunlah kami, bimbinglah kami, lepaskanlah kami dari kesusahan hidup ini. Bebaskanlah kami dari kesulitan menjalani hari-hari ini. Supaya kami boleh sungguh-sungguh menikmati berkat-Mu, mengalami pertolongan-Mu, dan menjadi saksi-Mu. Inilah permohonan. Di ayat 14 dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Ya, kita memohon kecukupan, karena memang kita kekurangan perhatian,
Jangan berharap perhatian dari orang lain. Karena orang lain pun sama seperti kita, membutuhkan perhatian. Jangan berharap bantuan dari orang lain. Karena orang lain pun membutuhkan bantuan dari orang lain juga. Jadi yang paling utama memberi bantuan, yang mengenyangkan, yang mencukupkan hanya Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki kita, memiliki bumi dan segala isinya. Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Karena itu kita minta, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia. Kasih setia Tuhan itu lebih dari cukup. Kasih setia Tuhan berarti penyertaan, penghiburan, pertolongan. Dan kita bermohon supaya hari-hari kita tidak hari-hari yang sia-sia. Tidak lagi ada hari-hari yang sial atau hari-hari yang naas di masa-masa yang akan datang. Yang ada adalah hari-hari yang membahagiakan, hari-hari yang penuh sukacita. Inilah yang kita mohonkan kepada Tuhan. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Ayat 15. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Ini permohonan. Mungkinkah ada keseimbangan? Kalau ada keseimbangan itu puji Tuhan. Kalaupun tidak, kita tetap bersyukur. Tetap kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena memang sukacita dan penindasan perlu kita coba renungkan. Mengapa kita mengalami ketidaksukaan kita? Mengapa kita mengalami penindasan, mengalami celaka di hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu, sampai saat ini? Kita perlu introspeksi diri. Jangan-jangan memang kita yang salah. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan setan sekalipun. Kalau mereka atau setan, orang dunia memang berbuat jahat. Tapi jangan-jangan kita yang salah. Kita yang tidak bisa punya sikap yang tepat menghadapi kesulitan dan kesusahan. Kita harus bersandar kepada Tuhan supaya tidak ada lagi celaka dan penindasan. Karena kita mau supaya ada yang namanya sukacita itu. Dan itu penuh dari dalam hati kita. Ayat 16. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu ini perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Ya, kita berharap di dalam Tuhan Kristus yang memberikan kepada kita kemenangan. Dan kita berharap ada perbuatan yang ajaib. Kita berharap adanya keajaiban di tahun-tahun yang akan datang. Di hari yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru. Kita berharap kepada Tuhan. Ya Tuhan, nyatakanlah perbuatanmu yang ajaib. Berilah kepada kami kehidupan yang baru. Semangat yang baru. Berkat yang baru. Berilah, ya Tuhan. Sehingga kita makin hari makin kuat, makin terasa. Janganlah kita terus mengalami kesulitan, sehingga kita pesimis dengan apa yang Tuhan janjikan. Janganlah kita terus merasa, ya beginilah nasib kita. Tidak demikian. Kita harus berjuang, sekaligus seraya meminta Tuhan berkati, berkati, berkati. Bebaskan, lepaskan dari penderitaan dan kesusahan. Supaya melalui itu kita rasakan sukacita itu, dan kita rasakan perbuatan ajaib Tuhan itu untuk hidup kita di bumi ini. Ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Di sini Tuhan mengendaki kita menyadari kita bekerja, kita berkarya, kita berusaha untuk bekerja, berkarya. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan berilah berkat-Mu, berkati setiap apa yang kami kerjakan itu. Jadi saluran berkat, entah itu bekerja di kantor, bisnis, usaha, pekerjaan rutin, apapun ya Tuhan. Berkatilah setiap usaha kami ya Tuhan. Teguhkanlah itu di dalam hati kami. Supaya kami tidak minder, tidak mundur. Supaya nama-Mu tidak terhina oleh karena kami tidak mendapat apa-apa. Kalaupun kami mengalami kesulitan, kita harus terus berjuang. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Kristus. Mazmur 90 ini menjadi mazmur renungan untuk mengakhiri tahun ini. Dan ini menjadi perenungan yang perlu untuk kita sama-sama gumulkan. Mulai dari mengenal Tuhan tempat perteduhan, mengenal diri yang berdosa, memohon penebusan dan belas kasihan, dan meminta Tuhan memberkati setiap perbuatan tangan kita. Dan akhirnya di tahun depan, tahun-tahun yang akan datang, kita optimis berhasil mengerjakan tugas tanggung jawab kita. Diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kiranya dengan firman Tuhan yang kita sudah baca, kita dengarkan, dan renungan yang sudah saya sampaikan, dapat menolong, menguatkan, menghibur, meneguhkan iman Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang kami baca dan dengarkan. Terima kasih ya Bapak untuk kebaikan. Biarlah kami berhasil di tahun-tahun akan datang dalam jerih lelah kami. Jangan biarkan kami mengalami penderitaan dan kesusahan karena kami tidak berusaha, tapi kami mau, kami berhasil seperti yang Kau kehendaki. Dan kami bisa mencicipi sukacita surgawi di bumi ini. Tolong kami Tuhan, sembuhkan penyakit kami, pulihkan kekuatan kami. Mampukan kami menjadi orang-orang yang berguna. Tambah-tambahkan rezeki kepada kami. Tambah-tambahkan berkat kepada kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.